ya sebelum Bromo lah, kaki gunungnya itu. Ya, Tongas itu kita mau bensin Tongas. Untuk apa ya? Tuhnya Kasih komplit banget. ya ampun gede banget tuh. Halo Sobat Harjo. Ya, bertemu lagi dengan kami Rio Gusti. Kok bintang tamu langsung ini? Gak apa-apa. Bukan ini. Langsung saja. Langsung saja perkenalan. Bintang tamu. Silakan diperkenalkan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu seorang Pesepeda sepeda lover, pecinta sepeda dan penggila sepeda lah, dari kota Jogja. Ada Mas Bima Panji. Mas Bima Panji. Tangan dulu. Terima kasih sudah mau hadir Oh ya, di sama-sama. acara Angkringan Harjo ini. Apa ya, sementing guyup gitu, menjalin Guyup. silaturahmi. Nah, siap. Kebetulan Mas Bima ini adalah mengikuti komunitas apa aja di Jogja ini, sepeda-sepeda. Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Untuk Sally ada JFB, Jogja Folding Bag. Jogja Folding Bag itu satu. Walaupun sementara ini nggak aktif. Belum aktif, masih Kemudian pandemi ya. Untuk Federal sendiri yang sering sekarang lagi booming itu ada MTBFI. MTBFI. Ya, cabangnya Pejo Federal Jogja. Oh, Vejo yang dulu itu. Ayo apa itu? MTBFI itu apa? MTBFI itu Mountain bike. Mountain Bike Federal Indonesia. Oh, Federal Indonesia. Itu pusat ya? Pusatnya di Jakarta. Terus Ya. tapi ada punya bawahnya. Punya, ya, cabang-cabang. FJOJ itu apa? Vejo Federal Jogja. Federal Jogja. Kemudian apa lagi Mas Bimo? Kemudian ada JCVB, Jogja Classic Vintage Bike. Oh, sudah klasik. Ya, Sepeda kumbang ya? Ya bukan kumbang, Apa tapi itu? sejenis federal di era-era sepeda di era di bawah 2000-an, tahun 2000. Oh, masih muda. Ya. Belum yang Iya. tua itu Phoenix ya? kayak sih. Ya, Phoenix. Kita banyak, modelnya banyak. Kayak Jengki. federal itu termasuk vintage bike. Big ya? Ya, kemudian saya dulu punya Kuwahara yang dari Jepang. Masih saudara nih sama federal dari PT Astra. Tipenya sama? Tipenya sama. Jenisnya apa? MTB ya? Itu ya? MTB ya. Itu MTB itu yang tengahnya lurus gini? Macam-macam. Frame-nya? Oh, macam-macam ya? Tergantung size. Ya. Oh, nah ini saya Ya, belum tahu ini. size. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita Ya. baca iklan dulu. Oh, nanti kita lanjutkan lagi Mas Bimo. Siap. Ini banyak Siap, iklannya siap. ini, Siap. masuk terus ini. Pertama Angkringan dari kita sini. seperti biasa syuting di Star Jogja FM 100 berapa? 101,3 FM. Kulon Voice Soal Jogja. Kemudian ada dari harianjogja.com. Nah, nanti beberapa berita yang kita baca diambil dari harianjogja.com di situ. Kemudian kalau mau langganan Harian Jogja bisa langsung ke sini ya. Bisa komentar di kolom caranya YouTube. gimana? Komen lah, nanti ada segmen baca komen. Soalnya saya lihat beberapa video yang kita upload tuh gak ada komennya ya. Mungkin malu. Hah? Dua. Oh, ya. Biar nanti saya baca Dua orang komen. dalam itu. Mungkin malu kali Itu ya. buzzer. Mau komen nih malu ya. Silakan komen, kritik dan saran. Siapa tahu nanti pingin diundang Angkringan Harjo. Oh Oh, iya, nanti acara calling sport saja. musik. Acara-acara atau mungkin ada liputan-liputan yang harus diliput teman-teman. Nanti kolom komentar misalkan di apa di Jalan Godean ada durian enak Mas, mohon diliput. Bisa nanti kita datang ke sana. Durian ucok ngono ae, gitu. Ya, bincang. Pokoknya lah, kalau nggak komen ya nanti bisa langsung ke sini ke Jalan AM Sangaji 41. Cetis. Utaranya Tugu ya. Cetis. Lor Tugu ngono cerak ya toh. Kemudian ada beberapa lomba juga yang sedang digarap Harian Jogja. Ada lomba masker yang sekarang bisa ikutan, cek di Instagramnya Harian Jogja maksudnya, dan beberapa lomba lainnya. Oke. Mas Budi mungkin ada yang lagi training di harianjogja.com, mungkin viewernya lagi banyak. Ya, Lagi hits terkini. perkembangan Liga 1. Kan kemarin kita sudah membahas Liga 1 akan digelar Kemana itu? Oktober itu ya. atau Oktober ya, waktunya belum pasti, tapi ini ada sedikit kepastian, Kepastian. terutama
penggemar sepak bola di DIY. Oh. Wah, ini. Jadi PSSI membuka peluang dengan menjadikan DIY sebagai home base bagi klub-klub luar Jawa saat kompetisi Liga 1. Benar dugaan saya tuh berarti kemarin itu yang episode sebelumnya. Ya. Kan Anda. Jadi menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, DIY dipilih sebagai salah satu home base bagi tim-tim luar Jawa untuk meminimalkan risiko penularan COVID. Nah, kenapa yang dipilih DIY? Nah, itu yang saya tanyakan itu tadi. Harus jawab banyak ya kasusnya. Malah nggak dijawab. Jadi PSSI mendapat tawaran dari salah satu pengusaha pemilik hotel. Oh, proposal, kirim proposal ya. Jadi awalnya PSSI ditawari pengusaha itu menyiapkan 5 hotel buat tim-tim yang akan bermarkas di DIY. Terus dikasih diskon bayaran cuma 25% aja. Tapi terus dilobi sama PSSI akhirnya gratis. Jagoan ya PSSI. 5 hotel. Tim-tim yang akan main di DIY selain PSS ya, ada Persiraja Banda Aceh, Borneo FC, Barito Putra, PSM Makassar, sama Persipura Jayapura. Berarti itu mainnya di Maguwo. Nah, belum tentu. Oh, yang jadi home base ya tetap boleh main di sini. Ya. Kan katanya kemarin yang home base tapi nggak boleh main di Oh, itu home base-nya. belum pasti. Oh. Kan bisa aja mainnya di Udah sono atau apa? Oh. Loh, siapa tahu loh. Iya. Biasanya masih tetap langsung ke T. tapi banyak Tolonglah, udah sono diperbaiki lah. banyak legenda saya di sana. Oh ya, melahirkan banyak legenda ya. Legenda iya zaman dulu mainnya di situ. Oh, iya. Saya cuma satu. Udah sono. Mataram Semen itu ya Mas. Mas Renson udah di Mandala. SM zaman lama itu kan di Bidasono. Sekarang tuh buat acara musik ya, gitu sono itu ya. Ben-benan. Beduk loh. Anak sapi ya? Anak gajah. Anak gajah betul. Terus apa lagi? Tapi kapannya belum jelas ya, artinya Kapannya belum jelas. Belum jelas. Terus di DIY di mana juga belum jelas. Ya kita tunggu aja. Berarti untuk tim di luar Pulau Jawa, home base di luar Pulau Jawa, itu nanti timnya siapa aja belum tahu ya? Apa Apa? kemungkinan Sebentar itu itu Persiraja, Borneo, PSM, Barito Putra, Barito Persipura kan mainnya kan di Jawa semua. Iya. Tapi saya juga udah ngeluarin kok itu beberapa poin-poin yang harus diterapkan klub itu. Kayak sebelum bertanding nanti beberapa hari dites COVID. Oh, protokolnya tetap harus Rapid test dijalankan. apa Rapid swab? test. Oh, rapid test. Terus nanti cuma beberapa orang boleh masuk ke dalam kayak gitu. Oh, tetap dibatasi ya. Keamanannya juga mungkin Ada. dibatasi. Pihak keamanan, kepolisian atau TNI kan tetap dibatasi Ya. steward Kalau nggak ada supporter yang diamankan apanya? diamankan. Luarnya. Oh iya. Luarnya. Kan Nah, sebenarnya tetap nggak boleh ada supporter ya? Ya nggak boleh Nggak kerumunan boleh. kan nggak boleh. Tetap nggak tapi boleh. kan mungkin di luarnya kan nggak Nonton. bisa dia Nambah. kan masih ada juga yang supporter Mangunan, artinya cuma pahitan tuku bensin BR. Oh ya. Breng ini jawa Oh, stadion ya. Yang penting datang ke stadion pengalaman pribadi ya. Yang penting 5.000 Nah, itu bensin. bangga stadion gak kelabi supporternya. Menarik itu. Padahal saya pengen nonton stadion ya kalau padahal ada apa Piala Dunia berapa itu? Tahun depan. Tahun depan ya itu ya. Nah itu rencananya gimana ya? Diundur apa enggak kan nggak tahu kita ya. Nggak diundur lah ya. Soalnya. Terus diundur ya. Tapi mungkin malah nggak perlu direnovasi loh. Karena kayak di Jerman itu stadionnya yang udah kursian apa mana itu harus dicabut kursinya biar bisa jaga jarak itu. Wah, Malah Mungkin ini aku mungkin perlu pakai malah. kursi loh. Nontonnya pakai helm. Pakai helm, sekalian helmnya biar gak hilang. andalan nih Kayak lah. nonton konser ya. Tapi di Indonesia bagus lagi. Aku kemarin lihat di berita itu, jadi penonton ada penontonnya. Terus tapi penontonnya dikasih itu cairan semprotan tangan itu loh. Oh, sanitizer. Setiap orang satu masuk ambil bawa itu sama masker. Udah. Oh, berarti sekalian promo sanitizer ya? Dapat sponsor ya? Kamu di Klubnya dapat sponsor sanitizer Oh, belum? Kalau kemarin kayak gitu. saya lihat malah di Liga Serbia itu penontonnya malah udah masuk jadi ribuan derby Full. Belgrade
Red Star sama Oh ya, partisan. Wah itu keren itu. Nontonnya full satu Serbia. Nah itu nanti di rapid test semua kan itu. Ya kayaknya padahal pemerintah sana udah memberikan himbauan jangan Datang stadion. membuat kerumunan. Oh. Tapi tetap datang. Wah, keren itu keren itu. Bisa jadi klaster baru. Itu nggak rusuh itu. Nggak rusuh, cuma pakai flare kayak biasa itu. Jas ya. Keren itu. Padahal kerumunan nggak boleh kan di mana? Iya, kerumunan nggak boleh. Tapi di Amerika juga kerumunan. Iya, demo itu ya. Demo. Baik. Yang seru lagi masalah kerumunan itu yang kemarin minggu lalu di Malioboro naik sepeda itu loh. Itu videonya banyak viral loh itu. Tapi saya heran loh, bisa mengeluarkan segitu banyak sepeda ya. Orang-orang di Jogja itu berarti memang pesepeda semua ya. Jadi sepedaan udah jauh-jauh kan, istirahatnya bareng di situ. Oh, bisa jadi istirahat bareng dari yuk. tempel sana dia tuh. Istirahat bareng yuk. Sunday morning, sunmore tuh. Kan kemarin tuh di captionnya tuh merayakan new normal tuh. Oh Nah, iya yang malam. di Jogja itu sudah new normal belum tuh sebenarnya? Belum lah. Belum ya? Bukan normal tuh. Apa kasusnya malah nambah yang klaster apa ikan itu ya? Dari Semarang itu ya? Dagang ikan itu ya? Ada lagi pedagang ikan dari Purworejo. Purworejo. Oh, dagang ikan dari Purworejo? Iya. Ya, ada. Berarti ada 2 klaster baru. Pedagang ikan dari Purworejo belum jadi klaster. Oh, belum jadi klaster. Jadi klaster baru pedagang ikan Gunung Kidul. Apa ya Gunung Kidul ya itu dagang ikan dari Pedagang Semarang ikan ya? Gunung Kidul. Oh. Emang mah aja udah Oh, orang Gunung Kidul. Gunung Kidul mah banyak. Terus ambil Ikan di ikannya Semarang. di story ke Pasar Barat di Jogja sama Sleman. Nah, mantap. Nyebar. Itu naik sepeda apa naik apa? Nah ini, nah ini. Pas naik sepeda larinya gimana ya toh? Mau berita lagi apa mau Oke, berita lanjut menanggapi lagi. berita olahraga teman-teman? Ada lagi yang Teman-teman nih loh. Tadi kan, oh ada berita apa lagi mas? Saya menambahkan ini ada yang berita yang lagi hits dan diperbincangkan di lini masa. Ini di Harian Jogja mungkin trending topik ya? Ini ya? Sepeda, ya. Iya. Saya akan memberitakan tentang pesepeda. Ini yang lagi viral di mana-mana itu. Yang kejadiannya minggu lalu itu yang di Malioboro sama di Tugu. Jadi pemerintah dalam hal ini pesepeda wajib pakai masker kalau masker bro. masker. Bro, aku master itu. Masker bro. Mas. Saya ulangi lagi ya nanti. Judulnya tertulis pesepeda wajib pakai masker kalau titik-titik. Meningkatnya jumlah pesepeda di masa pandemi membuat Pemkot Jogja segera memberikan pedoman bagi mereka. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Jogja dan pakar kesehatan olahraga memberikan pedoman bagi aktivitas olahraga di masa pandemi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jogja, Tri Mardoyo, tidak menampik olahraga yang dianjurkan di saat pandemi adalah olahraga yang dilakukan di rumah karena risikonya rendah. Sementara itu, olahraga di luar rumah dengan keluarga termasuk kategori risiko sedang. Sedangkan olahraga di luar rumah bersama orang-orang lain memiliki risiko tinggi terkait COVID-19. Kepala Seksi Pelayan Kesehatan Dinkes Jogja, Okto Heru Santoso, menegaskan tetap mengedepankan konsep untuk tidak olahraga di luar rumah. Apalagi terpaksa harus di luar rumah, aturan pertama yang harus dipatuhi yakni harus pakai masker. Pengguna masker dalam aktivitas olahraga terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, olahraga ringan, kedua, sedang, dan yang ketiga, olahraga berat. Olahraga ringan adalah aktivitas fisik yang bila dilakukan masih bisa sambil mengobrol maupun menyanyi. Sementara olahraga nyanyi, aerobik loh. gila, olahraga rahang gila. Selain makan gila nyanyi ya, olahraga rahang. Sementara olahraga sedang bila dikerjakan tidak bisa sambil menyanyi, tapi masih bisa mengobrol. Lari di tempat. Sementara olahraga berat tidak bisa dilakukan sambil ngobrol atau menyanyi kalau dikerjakan. Angkat besi. Terkait maraknya olahraga sepeda menjadi aktivitas yang saat ini digemari, Heru membaginya berdasarkan rute dan medan.
Menurut Heru, kalau untuk kota Jogja medannya cenderung ringan, tidak ada tanjakan, pesepeda tetap menggunakan masker. Tapi bagi pesepeda yang suka rute menanjak naik dan turun tanjakan, Heru menyarankan untuk menunda dulu aktivitas tersebut. Pasalnya, medan yang berat akan menghambat oksigen bila menggunakan masker. Oh iya, enggak. Jadi durasi yang disarankan minimal 20 menit, maksimum 70 menit bersepeda pulang pergi menggunakan masker. Jadi nggak usah lama-lama. Keracunan kabab nanti ya. Sampai balik ya. Lagi habis sarapan, wah. Habis. Oh, habis sarapan mah ora ya. Bangun tidur Tergantung sarapannya apa. Sarapannya pindang. Tapi di masa sekarang jenengan bersepeda Pakai masker. Oh, tetap protokol. Ya, masker tetap ada. kalau Masker jauh ya. Iya, Kalau jauh cuman- dekat itu pakai masker. Dekat-dekat aja kota-kota. Cuman nggak pernah leren. Sangu tuh bawa bekal ya. minum, yang penting minum. Tapi emang kemarin hari Minggu kemarin itu emang dahsyat sekali. Jadi kayak istilahnya hari pembalasan. Yang tadinya dikurung di rumah dibebaskan semua. Ya bukan dibebaskan dia, tapi memang dari segi dari orang-orang sekolah juga pada libur, yang pekerja juga libur kan hari Minggu, mereka memutuskan olahraga naik sepeda di luar ruangan. Berarti untuk mengobati rasa bosan di Ya, rumah. bosan sebenarnya. Berarti bosan. Mas Bimo juga ikut kemarin Minggu. Ikut. Oh. Ini juga mas. Ikut tugu tapi nggak berhenti. Oh, nggak berhenti. Nah, ini Rutenya tugu 0 km, terus saya ambil ke arah PKU. Ya udah muter aja. berarti 0 kilometer nggak masuk Malioboro. Masuk Masuk Malioboro. Itu Malioboro. iring-iringan gini ya mas ya? Iring-iringan. Mepet Terus, ya. Ya, Rombongan. memang waktu itu penuh. Saya lihat sendiri juga memang penuh. Nah, ini kan yang jadi Macet itu. pro dan kontra itu kan antara sepeda banyak memenuhi jalan terus mengganggu lalu lintas pemotor sama pemobil itu. Nah, ini kan yang jadi perdebatan di media sosial kan itu. Sebenarnya Sebenarnya yang mengganggu motornya apa sepedanya? nah itu harus itu kan. kita harus bijak-bijaknya aja. Itu ramenya jam berapa itu kemarin Mas di Pagi Malioboro? dari Pagi. jam 6 ya, jam-jam sarapan itu. sampai sore mas apa? Udah, jam Gitu. 9 udah bubar mas, panas. Udah pada cari soto Iya. saudara-saudara. Kalau pagi kita belum bangun itu. Iya. Pagi. Oh, berarti Sabtu malam dan Minggu pagi ya, ya rame ya. Ya rame, Sabtu malam rame. Sabtu malam juga sepeda mas. Sabtu malam. Enggak, sama minggunya. Minggunya ya. Sabtu malam juga rame tuh. Iya. Gambar-gambarnya Loh, pada sampai sekarang pun masih ramai loh. Iya. Saya pulang kerja jam 10 jam 11-an tuh masih ada yang rombongan naik sepeda itu loh. Masih resik, Bro. Sepeda nih. baru keluar dari Balik toko. keluar dari toko. Nah, rumah saya pinggir jalan yang malam kerangkring. Kerang-kering. Jadinya pengen tapi yang ngantuk. Pulang kerja. Kemudian kok banyak kabar ini harganya pada naik itu loh Mas Bimo. Iya, karena banyaknya permintaan. Banyak permintaan, kurangnya Sampai- stok. Nah, kurangnya stok. Ilmu Hukum ekonomi ya. Sampai sekarang aja sepeda bekas harganya melebihi sepeda baru. Waduh, Tapi kenapa itu mas? kemarin? Tapi Ya karena bekas yang mahal itu. ya segala macam. Kok malah yang baru lebih murah itu? Iya, karena nggak ada stoknya. Oh, Yang gitu. baru ya stoknya kehabisan. Kemudian banyak yaitu tadi perputaran uang di sepeda itu cepat. Spare part juga udah pada naik sekarang. Berapa mas harga bekas itu mas? Biasanya mas? Sepeda apa dulu? Nah, ini kan sepeda kan ada grade-nya, ada yang bagus, sedang sama yang ekonomi ke bawah. Nah, ekonomi ke bawah dulu ya. Ekonomi ke bawah dulu. Yang paling orang cocok lah sama dompet kita ini, kita. Ekonomi ke bawah itu second tuh pasti di bawah 1 juta biasanya ya. Oh, masih ada itu mas? Masih ada Itu 1 juta. Tipe apa? Maksudnya jenis apa sepedanya? Sepeda lipat ada, yang Selin, TV ada. tipe Iya. ada. Kayak sepeda lawas itu. Oh. Nggak boleh nyebut merek kok ya. Boleh tapi pinginnya boleh ya. Terus kalau yang medium Yang itu? tengah-tengah itu. Kalau yang tengah-tengah ya produk-produk Indonesia itu yang terkenal Oh, itu. iya. Oh, yang saat ini lagi Itu Berapa Iya. harganya mas? Kalau yang second? Itu dari rank 3 juta sampai nggak terhingga ya, tapi paling murah ya 2,5 juta ada lah, masih ada. startnya dari 2,5. Iya. Itu second itu. Second. MTB sama Sally. Iya,
MTB Sally. MTB Sally yang memang. Tapi sekarang malah Sally kalau yang untuk tipe-tipe medium itu rata-rata di atas 3 juta semua Sekarang udah di atas 3 juta. Oh, Padahal dulu 22 ya Mas ya? dulu 2 juta. 2 juta ada. Nah beda. Terus kalau yang Mas, kalau yang high itu berapa Mas? Yang hack ya Tak terhingga. tak terhingga itu tadi. 20-an juta gitu. Iya, 25 juta sampai 100. Itu sepeda balap. Balap atau Sally. MTB ada, Sally ada. Kan Sally itu ada harga Kayak yang dari- ketangkap bisa kan. Oh, merek-merek luar negeri itu Garuda itu ya? Garuda ya? Juragane itu ya? Juragan nih. Sopirnya. Ya itu. Kan juga tergantung bahannya. Sepeda itu banyak, ada yang dari titanium. Ini dari atas ya. Titanium, kromoli, kemudian titanium, karbon, kromoli, baru besi. Aluminium, besi. Besi itu yang Besi itu yang level bawah. Ya. Berat itu ya Mas ya? Berat banget. Oh berarti yang murah-murah itu berat ya? Berat. Jelas spek nggak bisa milih soalnya. Yang gampang berkarat tuh lewat putih kalau kena hujan itu. Yang Tapi sepeda F itu besi tapi mahal loh. Mahal itu. Dulu. Sudah. Oh. Sepeda lawas itu. Dulu mahal, sekarang tetap mahal. Kayak mahal. Kan tetap mahal. Iya. Mahal. Kan menarik. Iya, menarik itu. Sekarang banyak yang renovasi, yang seneng-seneng renovasi. Jadi cuma diambil frame-nya, nanti dicat ulang, spare part udah baru semua. Cari originalnya malah susah sekarang. Nah sekarang bedanya Mas, beda. Iya. Itu ketukan Tutupan ya. Mata piring ya. Mata dagelan. Nah sekarang Mas bedanya naik sepeda yang level bawah terus medium sama atas itu bedanya apa tuh? Itu sebenarnya pembelajaran dulu Mas. Kayak saya kalau dapat misalnya temen sharing, aku kepengen tuku pit. Lah danamu piro? Nah, tak tanya dana dulu. Baru saya mengarahkan untuk merek-merek apa. Dan speknya ya juga tak arahkan yang ke medium kalau misalnya dananya cocok. Biar dia belajar dulu sepeda itu. Tak arahkan beli baru dulu, jangan ngerakit. Ngerakit banyak yang nggak jadi soalnya. Beli frame ini nanti spare partnya dia nggak bisa melengkapi karena ya itu biayanya itu. Jadi biar jadi nanggung, ya? iya nanggung kan. Jadi biar beli sepeda baru nanti dia belajar sepeda lo kok ininya nggak nyaman. Dia datang ke bengkel diganti, upgrade gitu kan. Oh jadi nah kok stangnya ya kayak diganti gitu. Jadi custom ya? Custom banyak ya nggak custom, upgrade ya? Upgrade. Kalau custom kan ngerakit dari awal. Merubah bentuk. Ya, merubah bentuk. Jadi harusnya agak melenceng sedikit dilurus-lurusin. Yang lurus dimenceng-mencengin. Dipaksa. Ya. Dipaksa mirip salah satu merek. Itu namanya custom. Iya, custom. Kalau upgrade tuh menambah apa ya? Performa. Jadi biasanya pasti gitu ya Mas ya? Pasti di upgrade itu ya? Pasti itu nanti kalau udah tahu kayak apa ya? Wah malah bingung kan? Ya pokoknya kerasa ya? Udah kerasa kalau aneh gitu ya? Iya, namanya hobi kan pertama belajar dulu. Nanti kalau udah tahu ya kayak kita kalau komputer itu loh, kalau gaming itu kan RAM-nya tambahin kita belajar beli komputer baru dulu, jangan ngerakit kalau tahu ilmunya ya kan. Nah, setelahnya sepeda build up. Saya tuh kalau jalannya sepeda ya, kalau mau suruh upgrade tuh agak rada mikir ya. Kalau sepeda motor tuh yang saya upgrade tuh dari dulu sampai sekarang tuh cuma spion. Tak ganti gitu tuh. Jadi kayak nambah-nambah variasi, itu namanya variasi berarti ya? Variasi. Nah, variasi. Ya beda Cara membedakan apa mau tadi mahal dan murah tadi ya? Tumpakannya itu beda Mas? Beda, jelas. Bikin gampang menandai itu apa? Saya delay. saya atas, saya. Malah salah. Atas tuh ada yang enak juga. Oh iya. Jadi saya nggak boleh nyebut merek ya? Apa boleh? Boleh nggak apa-apa. Boleh lah, nggak apa-apa. Nanti ya teman-teman iklan ya. Sadel yang mahal itu malah sekarang kulit itu keras. Oh, yang kulit Iya. pit ontel. Yang bikin lecet paha ya loh. Itu Kalau merek-merek yang bagus ya Brooks,
terus San Marco gitu. Jadi bikinan kalau Brooks itu Inggris kalau nggak salah. Jadi untuk sandal-sandal yang kulitnya sobek nggak pernah diganti tuh. Habis sepeda celana basah. Kulitnya kan benang-benangnya putih. Itu kulit sapi lah ya. Brooks itu bukan kulit bogem. Tataran disambung-sambung. Tongseng bogem. Wah, Enak loh tongseng bogem itu. Kalau sepeda pertama apa mas? saya dulu. Saya mulai serius sepeda itu federal. Dulu yang pernah tak pakai jarak jauh. Tapi juga itu saya ambil frame-nya aja. Semua saya udah upgrade baru semua. Sepeda pertama mau mas bawa Subaru. Ada, dulu saya waktu TK itu Subaru. PT banyak tembakannya federal. Ya, benar. Bentuknya mirip federal tapi tembakannya mereknya Subaru. 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 Ada itu. Tahu apa itu? Wah, mereknya biar wis dicat terus bapak. Subaru Nah, itu. ini bagus. Ada ilmunya juga. Orang punya sepeda udah dicecet. Ini sepeda apa nggak tahu. Padahal kalau orang yang udah di dunia sepeda udah lama itu ada nomor rangka. No, kayak motor. Nah, motor. Nomor Di rangka sepedanya itu juga iya. boleh Iya. BMX itu juga ada rangkanya? Ada. Kalau sepeda-sepeda yang menengah ke atas pasti ada nomor serinya, nomor rangka. Rangkanya. Jadi kalau dilacak gampang. Dilacak gampang. Mungkin mereknya apa? Soncek. Iya. Wah, ini petnya dia. Terus turun-temurun tadi kan? Saya dulu Subaru sepedanya bannya 4. 2 depan, kanan kiri 1, 2. 4. Ngerti lah apa itu? Sudah telur toh. Roda 4. Dari Buri cilik ya? Buri cilik. Terus pingin bisa sama bapak saya dilepas 1, jadi roda 3. Oh, tak pikir sing roda telu ae, telu Masih kene. Hidupnya karena rantai. Bukan, roda 4. Terus sama bapak dilepas 1, roda 3. Kalau ngiri jatuh, kalau terus gimana aja nggak pas. Terus sekarang udah perbedaan zaman tuh. Dulu pakai roda-roda bantu kecil. Ya, roda sekarang bantu. malah keseimbangan tuh nggak pakai kayak gitu. Pakainya apa sekarang? Sekarang sepeda fastback. Oh, yang buat anak-anak. Sadelnya itu. Itu ada lombanya ya? Ada itu. Itu? Wah, tren tuh di mall-mall. Anak-anak tuh buat anak-anak tuh itu Iya. umur-umur TK lah. Strider ya? Strider ngomongnya. Namanya apa sepeda apa itu? Strider ada. Strider ya? Tuan pencetusnya strider. Strider. Oh iya, sekarang aku saya lihat anak-anak tuh pada main sepedanya kayak gitu. Tapi itu emang cepet belajar. Tapi Jadi tetangga saya keseimbangan. tuh ngakali agak mahal. Yang ada pedal ya, dilangi pedalnya. Ya iya. Jadi kan gini-gini. Rasa tuh gua pedalnya dilangi. 12 kali. Yang penting kode karo liyane gitu. Udah aneh. Karo liyane. Kreatif lah tuh. Prihatin gitu. Terus Tapi, apa? Tadi kan dia bilang jarak jauh loh. Jarak jauhnya kemana ya? Nah, Mas, Paling jauh mana, Mas? Saya pertama kali belajar jarak jauh itu Semarang dulu. Oh, naik sepeda. Pemanasan Iya, itu. Pemanasan. Berapa jam, Mas? Pembaretan. Berapa jam, Mas? Diksar itu lah. Itu bintang nih. Diksar. Berangkat jam 7 sampai Semarang waktu itu malam karena banyak istirahatnya. Etape, pakai etape nggak begitu? Pakai apa? Etape pertama, etape 1. Pertama satu itu Magelang, Magelang. kedua Magelang. Kopi Banaran. Nah, Oh, kita ngopi-ngopi. Sana ya. Iya, Buat cuma di gunung depannya pakai kompor. Ala anak gunung. Iya. Odol. Iya, terus langsung lanjut ke Semarang. Semarang. Hmm. Berarti 12 jam. 12 jam. Pulangnya naik sepeda lagi. Sepeda lagi, hari berikutnya hari Minggu. Itu berangkat Sabtu, pulang Minggu. Minggu sore. Pulangnya jamnya Iya. juga hampir sama. Gimana? Apa lebih lancar pulangnya? Pulangnya lebih lancar. Lebih cepat ya? Iya, banyak turunan soalnya. Oh iya, kalau ke Semarang kan naik. Iya. Dari Kopi Banaran itu kan langsung turunan terus sampai Jogja. Naik sepeda apa itu Mas Bimo? Dulu federal. Federal. Iya. Berarti federal di setting buat Buat jarak touring. jauh. Iya, buat Touring. touring. Iya. Terus paling jauh lagi mana, Mas? Ke Setelah itu? Bromo. Ke Bromo? Iya, ke Dari Bromo sini ke pernah. sana? Dari sini ke sana nyepeda. Terus Kalau pulangnya ke sini Pak Bis. cerita Jogja. Dari Jogja itu etapa pertama langsung ke Ngawi. Jogja Ngawi. Jogja Ngawi. Berarti lewat jalur selatan. Ya. Nah, waktu itu ke istirahat ke Masjid Ngawi, ke alun-alunnya itu nggak boleh tapi asal
subuh bangun lah kan kita baru istirahat pasukan terbit matahari ya kan? Matahari akhirnya kita pindah aja cari di apa ya lesehan gitu, ngemper lah, ya, ngemper. Kemudian sebenarnya itu udah janjian karena kalau MTB Federal itu kan cabangnya di tiap kota ada pasti. Itu kita udah janjian sama orang Ngawi. Tapi kita itu sampai sana malam lost contact. Kita udah ngubungin, dia udah tidur. Ceritanya lucu. Jadi kita di emperan toko, ternyata rumahnya itu di belakangnya emperan toko. Wah, FTV ya. Baru pagi kita diajak sarapan. Ternyata rumahnya dekat. Komunitas Federal Ngawi. Federal Ngawi. Ya. Terus dari Ngawi ke Bromo langsung. Ngawi langsung ke Mojokerto. Etapa kedua. Ya, Mojokerto. Kita juga disuguhi di rumah teman kita Federal Mojokerto sana. Itu. Berarti erat ya itu ya, hubungan iya. Komunitas iya. antar federal gitu. Iya, jadi kalau ada tamu kita pun juga welcome. Nanti gantian. Teman-teman Mojokerto mau ke Jogja. Oh iya, pasti. Kita kasih servis lah. Terus habis dari Mojokerto kita langsung ke Tongas. Kita di Tongas itu jalannya. Naik aja. Itu udah ada mulai penanjakan. Penanjakan tapi ya modelnya ya sebelum Bromo lah kaki gunungnya itu. Ya, Tongas itu kita pom bensin Tongas. Untuk apa ya? Kasih 10 menit. Ya ampun, gede banget. Setelah Tongas tadi habis dari Tongas. Sampai Tongas dulu. Sampai Tongas itu kita istirahat di pom bensin. Kalau menurut saya itu pom bensin terbaik di Jawa Timur. Pernah tinggal? Iya, ini sharing aja. Kalau di pom bensin sana itu, jadi kita disiapin kayak gubuk itu. Kira-kira itu jumlahnya kalau nggak salah, pokoknya lebih dari 7 kalau nggak salah 7. Kemudian juga di satu gubuk itu ada, itu free, gratis. Di gubuk itu kita dikasih listrik gratis. Kemudian ada air kran gratis. Setiap gubuk. Itu, kalau boleh tahu SPBU-nya apa namanya? SPBU Tongas. SPBU Tongas ya. SPBU Tongas. Ya, itu memang kita ngobrol sama sopir-sopir sama petugas pom bensin itu, memang itu pom bensin terbaik di situ. Juga kamar mandi ada dua, masa ada 2 kelas. Antara VIP sama yang biasa. WC jongkok sama WC duduk. Air panas, air dingin. Pom bensin ada air dingin, ada air panasnya. Ada. Pom bensin ada air dinginnya. Zaman itu masih 5.000. Air panas yang VIP. Ngisi celengan apa? Isi celengan. Iya, tulisannya 5.000. Kalau yang biasa 1.000, masih 1.000. Tahun 2013 kan ya itu paling 2014 ya. 2014. Waktu itu juga diliput beritanya sama Harian Jogja. Tepuk tangan dulu buat Harian Jogja cetak. Iklan. Terus naik. Ya, habis dari Tongas kita langsung mulai naik terus sampai ke Bromo. Berapa jam itu Tongas? Itu sehari. Sehari. Kita juga malam jam 8 itu kena badai di atas, tapi udah sampai di atas Bromo ya? Iya, di atas Bromo. Nah Mas, kalau jarak jauh gitu Mas, itu perlengkapannya yang dibawa apa? Yang wajib dibawa? Yang jelas baju kering. Kemudian perlengkapan buat masak, ngopi, kalau darurat aja. Dapur, ransum, makanan ransum. Kemudian ya alat-alat mandi. Perlengkapan sepeda itu mungkin cuma kunci-kunci set. Sama apa ban dalam, udah enggak ada. Ban dalam berapa? Ban dalam iya. Masing-masing orang satu. Jadi, kalau MTB itu ada ban dalam ya? Enggak tubles ya? Enggak tubles, tetap pakai ban dalam. Ban dalam. Tapi memang teknologi waktu itu udah keluar anti pungcur. Jadi memang anti pungcur itu ya? Tusuk jarum itu. Bener. Semacam apa? Tubles. Jadi ketahan cepakunya pagi ya, gembosnya sore. Lumayan lah ya. Masih bisa ada waktu cari tempat tambal ban. Ya, biasanya juga tambal ban kita ada alatnya juga. Cuma lem sama stiker itu. Iya, stiker itu ditempel udah beres. Kayak itu loh.
lem kayak ngelem kolam renang itu loh, kolam renang anak itu loh, plastik itu loh. Mirip kayak gitu. tapi paling enak kan sering bawa tas lah itu ya. Tas ya, Ya, panir itu. namanya panir itu. Tasnya enaknya di belakang apa di depan kan biasanya ada yang Ya. depan itu sampai rambret, Iya. di belakang juga sampai. Nah, bener. Jadi paling enak tetap di belakang. Depan itu tetap ada, cuma ringan-ringan, nggak Oh, yang bawa ringan aja gitu ya. jaket, bawa selimut apa yang ringan buat baju kering. Soalnya kan kalau di depan yang berat-berat kita setirnya Oh, megang-megang berat ya. itu berat buatnya berat. Juga pengereman pas di turunan itu nggak maksimal. Oke. Itu tips dari Tipsnya Mas seperti Bima Panji. Yang depan yang ringan. Yang depan yang ringan-ringan, yang belakang yang Nah berat. itu mas, kalau kayak gitu balapan apa enggak mas? Ya enggak naik balapan. Santai-santai ya. Mabuk kalau balapan. Berarti santai itu. Santai, kalau ya. ada yang ketinggal di belakang ditunggu. Kita Ada sweepernya? ada sweeper ada. Hmm. Kemudian kita juga ada checkpoint. Jadi di checkpoint Oh, pertama gimana? kita berhenti sendiri. Tapi nanti misalnya dia capek juga nggak boleh dipaksa. Iya. Itu ada alat komunikasi intern. Itu Ada. berapa orang tuh, Mas? Yang berangkat ke Bromo itu? Bromo itu kita berangkat 4 orang. Oh, 4 orang. Goncengan? Ada yang goncengan nggak? Nggak ada. Ini. Kowe wae. Ini goncengan kayak yang di alun-alun kidul itu loh. Sisi gonjol, sisi bawah. Karena ditadem. Tapi teman ada yang pernah goncengan. Oh, iya. Sini Bromo. Enggak, dia touring jarak jauh juga ngajak anjingnya. Oh, boncengannya sama anjing. Iya, dari Surabaya sampai ke Bandung. Us. Satu itu Jambore Federal. Anjingnya dari Yang Bandung ke kedua. Surabaya, anjingnya gantian di depan. Anjingnya yang gejot. Genjot dulu. Oke. Bawa Berarti anjing. total berangkat sini Bromo berapa hari, Mas Bimbo? 4 hari. 4 hari. 4 hari. 4 hari, 3 malam. Ya, 4 hari. Nah pulangnya mas. Pulangnya kita mampir ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo kita ke Surabaya. Waktu itu kita ke Surabaya itu mampir ke Utara teman-teman. berarti pulangnya ya? Iya. Ke teman-teman Federal Surabaya. Di situ kita ngatur rute buat pulang karena kita kan melenceng dari jadwal pertama rutenya. Kita butuh berapa hari, kita berangkat tuh berapa kilo per hari itu kan juga ada hitungannya. Ternyata nggak nyampe karena ada temen yang udah mau berangkat kerja dan lain-lain toh. Buru waktu. Kita akhirnya Surabaya itu udah jadi finish kita. Kita Finish pulang Pulangnya. naik bis waktu itu. Oh kan? Jadi mungkin Mas Bimo ada tips untuk menjadi pesepeda yang baik itu gimana, Mas Bimo? Ya, tetap mematuhi protokol. Yang pertama kan sepeda itu kita harus pakai helm, sarung tangan sama sepatu. Wajib itu pakai sepatu ya? Wajib, karena Sandal sepeda jepit itu nggak boleh? bahaya. Salah. Aturannya Nyerimpet jempolnya Sepeda kukune juga kan. keren. Dari kukune ya. Bener. Tetap pakai Tetap pakai masker Masker. sekarang. Ya ditambahin masker karena lagi ada pandemi Covid. pandemi. Oke, jadi gitu tips dari Mas Bima Panji. Terima kasih Mas Bima Panji. Sama-sama. Mau meluangkan waktunya Kamsia. di Angkringan Harjo. Kali-kali mampir. Ini mohon maaf sekali tidak ada wedangannya. Mungkin teman-teman kalau ada usaha wedang atau minuman yang mau Tampil di dipromosikan tampil di sini Boleh. boleh komentar ya. Jangan lupa teman-teman tetap jadi pesepeda yang baik karena sejatinya Kota Jogja itu adalah kota sepeda. Jadi pesepeda yang baik, jangan lupa informasinya. Semoga Angkringan Harjo ini informasinya tetap bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.